Michelle Baker susun naturalisasi Jairo di The Wall. Alex Pastur tebar pesona, jelang tangani skuad Garuda. Reaksi berkelas ST meski jadi bahan gorengan usai tak latih timnas Indonesia. Klub Liga 1 yang bisa kontrak Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Reaksi berkelas STY meski jadi bahan gorengan usai tak latih timnas Indonesia. Perpisahan antara Sintayong dengan PSSI tak lantas membuat mantan pelatih timnas Korea Selatan ini tenang dalam menjalani hari-harinya. Pasca tak lagi bersama dengan skuad Garuda, berita-berita miring pun langsung menyergap pelatih yang sukses memulangkan timnas Jerman dari gelaran Piala Dunia edisi 2018 tersebut. Bagaimana tidak, tak sedikit pihak yang langsung menyerang dan membuka sisi-sisi negatif dari pelatih yang satu ini. Ibarat mendapatkan kesempatan, berbagai pihak pun mulai menggoreng sisi-sisi lain dari STY saat dirinya mendampingi timnas Indonesia. Bahkan tak jarang muncul pemberitaan yang seolah membenturkan Sintayong dengan mantan anak asuhnya di timnas Indonesia. Framing-framing terhadap ketidakharmonisan STY dengan para pemain timnas Indonesia pun juga terus saja digoreng, seolah sebagai bahan penggalian terhadap perang dari federasi yang seharusnya menjadi pihak paling bertanggung jawab atas pemecatan sang pelatih. Menariknya, beragam gorengan yang terkadang sudah sangat di luar nalar itu seolah tak berarti apa-apa bagi seorang Sintayong. Tak sekalipun tudingan-tudingan negatif yang mengarah kepada dirinya ditanggapi dengan amarah. Alih-alih ambil pusing dengan komentar miring dan membuat suasana menjadi semakin keruh, Coach Sintayong justru membahas hal tersebut dengan cara yang berkelas. Coach Sin justru memamerkan kegiatannya saat melatih anak-anak di Sintayong Football Academy yang didirikannya saat menjadi pelatih timnas Indonesia. Padahal, hanya beberapa waktu sebelum itu, Tommy Welly yang selama ini memang dikenal sangat anti-STY menyerang dirinya secara personal. Klub Liga 1 yang bisa kontrak Sintayong. Pertama, PSIS Semarang. Mantan anggota eksekutif PSSI sekaligus CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi pernah tertarik membawa Sintayong sebagai juru taktik Laskar Mahesa Jenar. PSIS Semarang sendiri saat ini terpuruk di posisi 14 klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 18 poin. Mereka hanya unggul 6 poin dari Barito Putra di posisi 16 atau batas atas tim yang terdegradasi. Kedua, Bali United. Bali United yang pernah 2 musim beruntun juara Liga 1 di bawah Teko kini mengalami penurunan performa. Hingga pekan 18 Liga 1 musim ini, Bali duduk di posisi 8 dengan 28 angka, tertinggal 12 poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Di media sosial, sejumlah fans Bali United pun juga mendorong manajemen untuk mengganti Teko dengan Sintayong. Secara finansial, Bali sendiri juga cukup kuat untuk mengontrak Sintayong. Ketiga, Persis Solo. Persis Solo kini dimiliki oleh Ketua PSSI Erick Thohir dan juga anak mantan Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ironinya, Persis Solo menampilkan performa buruk di Liga 1 2024-2025 hingga pekan ke-18. Persis Solo terjerembab bab di dasar klasemen dengan 10 angka. Pergantian pelatih dari Bila Mirza Slija ke Ong Kim Sue pun juga belum membuahkan hasil. Dari 7 laga di bawah asuhan Ong Kim Sue, Persis Solo hanya mendapatkan 3 imbang dan 4 kalah. Jadi, apakah ini waktunya manajemen Persis Solo memecat Ong Kim Sue dan menggantinya dengan sosok Sintayong? Menarik untuk dinantikan. Michelle Baker susun naturalisasi Jairo di The Wall. PSSI tak hanya mengejar Ole Romani dan Jairo di The Wall, seiring dengan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang membeberkan satu pemain naturalisasi yang sedang diproses untuk timnas Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi proses naturalisasi dari Ole Romeni yang kemudian diperkuat oleh pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo. Menurut Menpora, berkas-berkas Ole Romeni sudah berhasil dikumpulkan oleh PSSI, namun dia bukan satu-satunya yang sedang diproses. Nakoda baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert pun juga sudah mengindikasikan dirinya sedang mengejar Jeremy Dewald yang dikonfirmasi oleh Menpora. Sedangkan satu nama lain adalah Michelle Baker. Meski Erick Thohir mengakui bahwa proses naturalisasi bek kiri Lily White itu tidak mudah. Yang lagi proses itu ada Ole Romeni, Jeremy Dewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi itu Michelle Baker. Kata Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa masalah Michelle Baker adalah garis keturunannya melalui kakak atau nenek yang masih perlu dibuktikan lagi. Namun, PSSI masih terus berupaya untuk mencari cara agar dia bisa memenuhi aturan FIFA. Menpora Dito Aryo Tejo pun berharap agar proses naturalisasi ketiga pemain itu bisa berjalan lancar. Ia pun sudah mendengar secara langsung dari Patrick Kluivert bahwa ingin membuat timnas Indonesia lebih baik lagi. Alex Pastur tebar pesona jelang taga di skuad Garuda. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur kembali banjir pujian. Bahkan hanya kalah hebat dari juru taktik yang sedang bersinar bersama Liverpool Arne Slot jika ukurannya sebagai pelatih. Pujian itu muncul setelah Alex Pastur menghadiri salah satu acara di kota Brandreth yang jaraknya tak jauh dari kota Rotterdam, Belanda. Penjelasan-penjelasan yang diberikan Pastur sebagai pembicara membuat peserta yang hadir terkesan. Bahkan sejumlah peserta menyebut Pastur sebagai salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Belanda saat ini. Tentu fakta itu akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, ketika Patrick Kluivert ramai diisukan menjadi pelatih skuad Garuda, banyak pecinta sepak bola tanah air yang mengernyitkan dahi. Namun setelah melihat ada Alex Pastur yang mendampingi Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih, keraguan itu perlahan-lahan sirna. Alex Pastur dikenal sebagai pelatih yang cerdas dan bahkan menempatkan julukan The Professor. Pelatih yang satu ini bisa mengandalkan formasi 3-4-1-2 saat menangani tim-tim yang dibesut. Uniknya, pola 3-4-1-2 juga digunakan oleh Sintayong saat mengajar Arab Saudi 2-0 di matchday 6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Berhubung masa persiapan yang mepet, ada potensi Patrick Kluivert menggunakan formasi tersebut saat timnas Indonesia melawat ke markas Australia. Peran Alex Pastur sendiri tentunya krusial jika nantinya pola ini yang dipilih. Untuk itu menarik menanti hasil yang didapatkan timnas Indonesia pada Maret 2025. Patrick Kluivert sendiri menargetkan timnas Indonesia merebut 4 angka kontra Australia dan juga Bahrain.